Kekasih Tuhan, marilah bersama-sama kita bersaat teduh sejenak. Marilah kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, dan apabila kami hendak merenungkan firman-Mu, urapilah kami dengan kuasa Roh Kudus. Dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Ibu, bapak, saudara-saudari di dalam Tuhan, kita akan renungkan bersama sapaannya dari Mazmur 28 ayat yang ke-8. Tuhan adalah kekuatan umat-Nya dan benteng keselamatan bagi orang-orang yang diurapinya. Sekali lagi, Tuhan adalah kekuatan umat-Nya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Melalui ini, Mazmur 28 ayat 8, kita akan merenungkan dengan tema Tuhan adalah benteng bagi kita. Kekasih Tuhan, Daud memiliki pengalaman luar biasa bersama Tuhan ketika mengalami masa-masa sulit, masa-masa suram dalam hidupnya. Ia tetap menguatkan hati untuk percaya dan menaruh harapannya hanya kepada Tuhan. Dan terbukti pertolongan Tuhan selalu tepat, menolong Daud, memberikan hikmat dan kekuatan. Itulah sebabnya Daud dapat berkata, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Merenungkan Tuhan adalah benteng bagi kita. Saat ini kekasih Tuhan, saya berdiri di dekat Benteng Van der Wijk di Gombong, Jawa Tengah. Dulu sejarahnya ketika secara umum Belanda menduduki Indonesia selama 3,5 abad. Nggak heran ada beberapa tempat di negeri ini terdapat bangunan peninggalannya. Di Gombong ini ada benteng yang berdiri kokoh sejak abad ke-18. Yaitu tadi saya mengatakan benteng Van der Wijk. Benteng yang dinamai dari nama komandan Belanda ini waktu itu dibangun untuk meredam kekuatan pasukan dari Pangeran Diponegoro. Dan saat ini saya berdiri di depan benteng Van der Wijk menjadi tempat wisata. Kekasih Tuhan, ngomong-ngomong tentang Tuhan adalah benteng bagi kita, apa maksudnya Tuhan menyatakan dirinya sebagai benteng? Ini adalah menegaskan bahwa Tuhan, Dia yang Maha Kuasa, berkenan memberikan perlindungan yang sempurna kepada anak-anak-Nya. Sekali lagi, Tuhan berkenan memberikan perlindungan yang sempurna kepada orang percaya. Tuhan adalah benteng hidup kita. Tuhan adalah benteng hidupku. Jadi kalau Tuhan adalah benteng hidup kita, terhadap siapakah kita harus gemetar? Kekasih Tuhan, memang iblis selalu berusaha mencari kelemahan, menyerang dari segala sisi kehidupan ini. Seperti firman-Nya, dia berjalan berkeliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Karena itu, kita harus selalu berjaga-jaga di dalam doa dan bekerja. Mari kekasih Tuhan, kita semakin tekun dalam doa dan melakukan firman Tuhan. Jangan takut atas kuasa iblis. Mari hadapilah dengan iman yang teguh, yang menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Berserahlah kepada Tuhan dan percayakan hidup ini sepenuhnya kepada Dia. Tuhan yang sudah membebaskan dan menyelamatkan kita, yang menjadi benteng kita. Niscaya kita akan aman dalam lindungannya. Karena
Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Demikian dalam Mazmur 121 ayat 4 dan 5. Kasih Tuhan, jika Tuhan menjadi benteng hidup kita, ada jaminan keamanan yang pasti. Percayalah, percaya saja ada jaminan keamanan yang pasti. Karena itu, yang penting jangan pernah kita tinggalkan Tuhan dalam hidup ini. Jangan pernah hidup di luar Dia. Hadirkan Tuhan di setiap perkara, dalam segala hal. Mari kasih Tuhan kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, Tuhan berkenan menjadi benteng hidup kami, sehingga kami tidak gentar, kami menjalani hidup ini dengan penuh keberanian. Terima kasih Tuhan untuk hikmat pada saat ini. Kami menyerahkan hidup kami sepanjang hari ini dalam campur tangan Tuhan, Tuhan yang berkenan membentengi dan melindungi kami dari segala yang jahat dan memimpin hidup kami menuju rencana Bapa. Kami menyerahkan semua jemaat Tuhan di dalam kasih Bapa saja. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Hanya Tuhan yang terpuji selama-lamanya. Amin. Jemaat dalam Tuhan, Tuhan adalah benteng bagi kita. Selamat bersyukur, senantiasa mendekatlah, berlindunglah kepada Tuhan. Dan pasti Tuhan melindungi kita semua dan memberkati kita semua. Amin.